Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Di awal langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sangat mulia ini Allah masih memberikan kepada kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita mampu berangkat ke sekolah. Dan pada hari ini kita Allah beri kesempatan untuk melaksanakan wirid Yasin bersama. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu kejadian di muka bumi ini, segala sesuatu kelakuan yang kita lakukan di muka bumi ini, itu semua tidak luput daripada kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita seyogianya lah kita selalu mensyukuri atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan cara amal ma'ruf dan nahi apa? Amal ma'ruf dan nahi mungkar, mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ini kok pada diam semua? Enggak tahu atau malu? Oh, malu. Ya. Dalam belajar tidak ada istilah malu. Kalau orang-orang dahulu, mereka malu ketika bergaul, tetapi tidak pernah malu ketika belajar. Kita sekarang kebalikan, malu ketika belajar dan tidak malu ketika bergaul. Berapa banyak di antara kita sekarang memiliki media sosial, apa itu TikTok, apa itu Instagram, Twitter, WA, Facebook. Tidak ada satu pun rasa malu bagi kita. Mau buat story suka-suka hati, umbar orang suka-suka hati, suka hati. Tidak ada teringat rasa malu. Ketika belajar, ketika guru menanyakan kepada kita tentang pelajaran, kita semua terdiam membisu. Ini harus kita rubah. Kita harus zaq syai'in fil makan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adik-adik sekalian, kita harus menjadi pelajar yang bijak dalam menggunakan media sosial. Sekarang ini musuh terberat selain narkoba adalah media sosial. Berapa banyak kaum wanita, berapa banyak kaum lelaki yang tersesat gara-gara media sosial? Benar enggak? Coba jawab jujur, benar atau salah? Benar. Ya. Sekarang kita sudah terbawa dengan era-era modern digital yang sangat luar biasa. Ya. Saya juga memiliki beberapa media sosial. TikTok saya juga punya. Ya. Tapi ketika saya buka TikTok itu yang lewat di dinding FYP, nauzubillah semua. Benar enggak? Ya. Padahal itu semua berdosa karena mengumbar aurat. Ya. Kita sekarang mungkin perempuan belum menikah. Siapa yang berdosa kalau belum menikah? Orang tua. Orang tua kita maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid, kadang tengah malam tahajud. Ada satu orang anak gadis asyik mengumbar aurat di media sosial. Enggak pakai jilbab, pakai baju tertutup tapi terbentuk. Ya. Itu bahaya, sayang orang tua kita nantinya. Okeylah kalau kita langsung meninggal, ya. Kalau orang tua kita meninggal duluan, siapa yang menanggung resiko? Orang tua kita dalam alam kubur, ketika datang pahala-pahala sedekah orang tua, anaknya di dunia ini sibuk mengumbar aurat.
pahala sedekah hilang, azab datang. Makanya ini harus kita rubah secara perlahan. Ya, merubah suatu kebiasaan itu sangat susah. Saya dulu ya bad boy, ya, ke sekolah berantem, ya, di Dayak lompat pagar nonton bola malam minggu, hari Minggu lompat pagar main PS. Itu bad boy, ya. Tapi seiringnya waktu saya berpikir ternyata ini semua tidak ada manfaatnya. Akhirnya saya berubah, ya. Tapi itu tidak boleh kita ulangi lagi, ya. Oleh karenanya hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, merupakan suatu nikmat yang sangat terbesar, harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Malaikat Jibril pernah berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada 3 pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diingat dan kita pedomani. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu karena sungguh engkau pasti akan mati. Hari ini kita hidup suka-suka kita hidup, solat tak pernah, ya, perbuatan keji mungkar terus kita lakukan, ya, membuli kawan, memfitnah kawan, menggosip ataupun menggibah, mengejek kawan, sembunyiin barang kawan, ya, ada semua, ada, itu biasa. Bagi kita biasa, tetapi itu semua mendapat dosa. Setiap yang mendapat dosa tempatnya di neraka. Mau surga apa neraka? Kalau mau surga, maka kebiasaan buruk harus kita tinggalkan. Ya. Jadi malaikat Jibril berpesan, hiduplah sesukamu di dunia ini, tapi ingat kalian akan mati. Kemudian yang kedua, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariq. Cintailah siapa yang engkau sukai di muka bumi ini, tapi ingat kalian semua akan berpisah. Jika kita masih pelajar, siapa yang kita sayangi? Jujur, siapa? Saya, bukan girlfriend. Hah? Bukan ayam bebek. Jujur. Sayang kan? Tetap sayang sama ayam bebek. Ya. Mungkin kalau mama di pagi hari mengingatkan, "Nak, jangan lupa makan." Oh, ya mak. Tapi kalau ayam bebek ingatin, "Beb, jangan lupa sarapan pagi ya." Jawabannya, "Oke baby." Ya. Ya, ini sudah terbalik. Ya. Orang tua yang melahirkan kita, membawa 9 bulan dalam kandungan, kita jawab dengan bahasa yang lantang. Yang kita kenal melalui WA, kita jawab dengan nada lemah lembut, penuh senyuman. Ini enggak boleh. Pacaran hukumnya haram. Ya. Iya. Maka sayangilah segala sesuatu di muka bumi ini, tapi ingat itu semua akan berpisah. Kita sayang sama kawan, sayangnya sungguh luar biasa. Ya, boleh. Kita boleh menyayangi sesama kita ni, boleh, bukan tidak boleh. Tetapi ingat, semua itu akan berpisah. Kita hari ini sayang sama orang tua, sayang sama ayah, sayang sama ibu. Suatu saat kita akan berpisah dengan orang tua. Orang tua kita meninggal, ataupun kita yang meninggal. Makanya kasih sayang yang kita berikan di muka bumi ini kepada orang yang kita sayangi harus kasih sayang yang bermanfaat selama-lamanya. Ya, itu diingat. Yang ketiga, wa amal masyita fa innaka laqi. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat
kamu akan menemukan balasan dari perbuatanmu. Ya, hari ini kita berbuat seenak-enak kepada orang. Ya, hari ini kita mukul kawan. Hari ini kita fitnah kawan. Hari ini kita berjudi. Hari ini kita menghisap narkoba. Semua yang kita lakukan pada hari ini di muka bumi ini, nanti di akhirat kita akan menanggung balasannya. Kita dipersilakan berbuat sesuka hati di muka bumi ini, tapi ingat, segala yang kita lakukan di muka bumi ini, nanti di akhirat kita akan mendapat balasan. Yang baik kita lakukan, maka Allah akan membalas yang baik. Ya, hari ini misalkan kita di depan kawan kita baik, ya, baik sekali, ngomongnya lembut, ya, pandangannya sayu, senyumnya manis, tapi di belakang ngomongin orang, ya kan? Istilahnya di depan bau nasi, di belakang bau terasi. Ya, tapi terasi enak dimakan. Ya. Hari ini terkadang kita di depan orang kita alim, di depan orang kita rajin bersedekah, di depan orang kita rajin solat. Orang sudah pulang kita masih solat. Orang sudah pulang kita masih berdoa. Solat wajib, solat qabliyah, solat ba'diyah, berdoa, wirid, segala macam. Sangat baik. Begitu di belakang orang kita bermaksiat kepada Allah. Di masjid kita nampaknya soleh. Begitu di rumah sendiri kita nampak salah. Ya. Kita hidup ini, semua yang kita lakukan di muka bumi ini semuanya terekam. Semuanya terekam. Sekecil apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, ketika nanti di yaumil mahsyar, Allah akan memberikan kepada kita satu kaset, yaitu rekaman dari awal kita lahir sampai kita meninggal. Segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, apakah di kasat mata orang ataupun orang tidak melihat, itu semua akan terekam. Begitu dipanggil zakat Rafi Ardifat, ya, langsung dipaparkan dari pertama saya lahir sampai saya meninggal. Segala sesuatu yang saya lakukan di situ orang akan melihat semuanya. Orang dia akan lihat, oh rupanya si Rafi di belakang kayak gini orangnya. Ya, itu semua akan terekam. Oleh karenanya saya berpesan dan mengajak adik sekalian, mulai hari ini marilah kita biasakan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Yang perempuan bisa dipahami? Tiga pesan malaikat Jibril. Yang pertama, hiduplah sesukamu, tapi ingat kita akan meninggal. Yang kedua, cintailah sesukamu, tetapi ingat kita akan berpisah. Yang ketiga, berbuatlah sesukamu di muka bumi ini, tapi ingat di hari kiamat kita akan mendapat balasan sesuai perbuatan. Ini tiga yang dapat saya sampaikan pada. Semoga adik-adik semua menjadi anak-anak kebanggaan orang tua yang dapat membawa kedua orang tua ke dalam surganya Allah, dan menjadi siswa-siswi yang disiplin dan berbakti kepada Dewan Guru. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa ala asma'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.